Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Iza Firdausi dari kelas 3CD4 dengan NIM 18414200032. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan LKM saya, yaitu modul Basic Process Control Unit 2 tentang temperatur kontrol. Nah, langsung saja. Yang pertama itu prosedur percobaan. Nah, seperti biasanya di sini tuh kita disuruhkan mengurutkan. Nah, diurutkan kalau nanti itu nomornya ini benar, maka di sini statusnya itu akan oke. Nah, yang pertama itu buka aplikasi PCT40 di komputer yang sudah disediakan. Nah, yang kedua itu pilih section 5. Yang ketiga itu cek status EFD, oke. Kemudian yang keempat itu tentang atur waktu sampling dan duration sampling. Nah, di sini tuh dan lain sebagainya ya, pembacaan lainnya. Nah, ini tuh kita bisa melihat atau kita bisa melihat mana yang benar mana yang salah itu berdasarkan modul gitu. Kemudian langsung saja di sini tuh ada dua percobaan, yaitu menggunakan hot pump 50% dan hot pumpnya itu bukaannya 100%. Nah, yang pertama itu untuk hot pump 50%. Nah, pada section 5 direct batch heating hot pump 50%, maka proses variabel. Jadi gini, yang pertama itu tentang penentuan variabel pengendali. Nah, pada proses variabel atau PV-nya itu temperatur air di small process atau T1-nya. Kemudian set point-nya ialah nilai temperatur air dalam proses vessel yang ditetapkan atau diinginkan. Nah, kemudian MV-nya itu kondisi heater, on atau off. Nah, disturbance-nya di sini itu laju alir yang masuk ke coil melalui PSV. Gimana tadi? Nah, laju alir yang masuk ke coil melalui PSV. Nah, kemudian untuk yang penentuan parameter percobaan, nah di sini tuh kita masukkan, nanti kalau kita masukkannya itu benar, maka data yang di bawahnya itu akan terbuka gitu. Untuk penentuan parameter percobaan, yang pertama itu ialah sampel interval. Sampel intervalnya itu di sini kita menggunakan 10 detik. Nah, ini diperoleh di video. Di video itu sudah dijelaskan kalau sampel intervalnya itu sebesar 10 detik gitu. Kemudian untuk bukaan hot pump, nah karena pada section ini tuh kita menggunakan 50%, maka bukaan hot pumpnya itu dituliskan sebesar 50%. Kemudian untuk set point, nah set point pada hot pump 50% maupun hot pump yang 100% itu sama-sama 35 derajat Celcius. Kemudian untuk PSV yang pertama itu 0, PSV kedua itu diisi 50, yang PSV ketiga itu 100, dan PSV keempat itu 0. Seperti itu. Nah, nanti kalau data yang dimasukkan benar, itu ini terbuka semua. Ini sudah dijelaskan di video demonstrasi. Kemudian kita mengisi yang kedua. Section kedua ini yaitu dengan bukaan hot pumpnya itu sebesar 100%. Nah, gitu. PV-nya itu tetap sama. Sebentar, mana tadi? Jadi untuk penentuan variabelnya ini sama semua. Kemudian untuk penentuan parameter percobaan, nah di sini tuh parameter percobaannya sama, yang membedakan itu hanya pada yang bukaan hot pumpnya. Kalau di section ini tuh menggunakan bukaan hot pumpnya itu kan 100%. Jadi pada tabel ini diisikan sebesar 100%. Kemudian untuk set point-nya itu tetap sama 35. PSV yang pertama 0 dan data selanjutnya ini sesuai dengan ini sama. Nah, ini sudah dijelaskan di video demonstrasi. Kemudian kalau kita ngisinya benar, maka di sini tuh akan terbuka seperti itu. Dan yang terakhir ialah pembahasan. Nah, pembahasan di sini ialah yang pertama itu tentang bagaimana pengaruh hot pump terhadap proses variabel atau T1. Nah,
hot pump. Bagaimana pengaruh hot pump? Nah, jadi bukaan hot pump pada proses ini itu akan berpengaruh terhadap proses variabel atau T1. Di mana ini semakin besar sebentar. Semakin besar bukaan hot pump, maka proses variabel itu akan lebih mudah mencapai set point-nya. Kemudian suhu T1 pada bukaan 50% itu sulit mencapai set point atau tidak tercapai. Hal ini tuh dapat dilihat di data pengamatannya. Nanti itu sama pada suhu T1 itu bukaan 50%-nya pada suhu T1 dengan bukaan 50% itu sulit mencapai set point. Nah, sedangkan pada bukaan 100% itu hot pumpnya bukaannya 100%, itu nilai set point-nya itu tercapai. Suhu T1-nya itu lebih atau sama dengan dari 35 derajat Celcius. Nah, hal tersebut itu dikarenakan pada bukaan hot pump yang 100% ini panas yang diberikan itu langsung berjalan secara merata ke seluruh aliran tanpa ada hambatan, serta sirkulasi aliran yang ada di dalamnya itu juga berjalan dengan lancar. Nah, makanya jika bukaan hot pumpnya itu semakin besar, maka proses variabel atau T1-nya itu mudah mencapai set point. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang soal selanjutnya yaitu pengaruh bukaan hot pump terhadap suhu air yang keluar coil atau T2. Nah, bukaan hot pump akan berpengaruh terhadap besar kecilnya air yang keluar T2. Pada bukaan hot pump 100%, suhu air yang keluar T2 itu akan semakin besar karena T1-nya itu tinggi. Nah, dan pada suhu air yang keluar coil dengan hot pumpnya itu 50%, maka suhunya itu lebih kecil. Kenapa? Karena nilai T1-nya itu juga kecil. Makanya di sini pengaruhnya hot pump terhadap suhu air yang keluar coil atau T2 itu semakin besar hot pumpnya itu, maka semakin besar bukaan hot pump pada 100% itu, maka suhu airnya itu, suhu T2-nya itu juga akan semakin besar gitu. Nah, kemudian untuk yang 1C yaitu pengaruh bukaan hot pump terhadap proses pengendalian. Nah, proses pengendalian itu kan berarti tercapainya set point kondisi heater. Nah, pengaruhnya apa hot pump terhadap proses pengendalian? Jadi, pengaruhnya itu ini dimana suhu T1 pada bukaan hot pump 50% itu sulit mencapai set point karena kondisi heaternya itu menyala pada detik ke-0 dan menyala lagi pada detik ke-51. Nih ya, saya perlihatkan. Nah, dia itu hot pumpnya ya menyala. Nah, menyala pada detik ke-0. Ini kan detik ke-0 kan. Kemudian pada detik ke-51, nah dia itu menyala lagi. Nah, ini yang menyala pada bukaan hot pumpnya 50%. Makanya dalam mencapai set point itu sulit gitu. Ini bukaan hot pumpnya sulit mencapai set point karena kondisi heaternya menyala pada detik ke-0 dan hanya detik ke-0 dan detik ke-51. Nah, pada bukaan hot pump yang ke ini 100% ini pada hot pump yang 100% ini suhu T1 itu lebih mudah mencapai set point karena kondisi heater itu menyala. Jadi heaternya itu menyala mulai detik ke-0 sampai ke detik 51. Nah, ini datanya. Dia sampai ke detik 51 gitu. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu tentang pengaruh bukaan PSV terhadap proses variabel. Nah,
pengaruh bukaan PSV terhadap proses variabel atau T1 yaitu semakin besar bukaan PSV maka suhu air pada small process vessel atau T1 itu akan semakin turun. Hal ini dikarenakan perpindahan panas yang ada di dalam small process vessel dan coil itu sangat kecil. Jadi pengaruhnya PSV terhadap T1 itu ya, jika PSV-nya itu diperbesar, maka suhu T1 itu akan turun. Nah, kita lihat pada yang bukaan 1 ya. Jika PSV-nya besar, maka T1 itu akan turun. T1. Nah, ini dia pada PSV-nya 0 ya, 0. Nah, dia itu sekitar ini 38,8. Kemudian pada yang PSV-nya diperbesar ke 50, maka dia itu T1-nya itu sekitar 34-an. Nah, maka dari itu maka dari itu ini jika PSV-nya besar maka T1-nya itu akan turun gitu. Semakin besarnya PSV maka T1-nya itu akan semakin turun gitu. Hal ini dikarenakan karena perpindahan panas yang ada di dalam small process vessel dan coil itu sangat kecil. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu pengaruh bukaan PSV terhadap suhu air yang keluar ke suhu air keluar coil atau T2. Nah, pengaruh bukaan PSV terhadap suhu air keluar T2 yaitu semakin besar bukaan PSV, maka suhu air yang T2 itu akan semakin turun. Kenapa? Karena bukaan PSV besar, maka laju alir yang masuk ke coil atau T3 itu akan semakin cepat, sehingga kontak air pada coil dengan air pada small vessel itu akan berlangsung secara cepat sehingga suhu yang T2 itu akan turun. Jadi kalau T2-nya turun itu kan karena kontak air pada coil dan kontak air dengan small process vessel itu waktunya itu cepat gitu. Makanya terus suhu T2-nya itu turun seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu terakhir itu pertanyaan pengaruh bukaan PSV terhadap proses pengendalian. Nah, proses pengendalian itu pengaruh disturbance, tercapainya set point, kemudian kondisi heaternya. Nah, langsung saja yang C itu semakin besar. Pengaruhnya apa? Jadi gini, pada PSV-nya ya, semakin besar bukaan PSV-nya itu kan sebagai disturbance, maka set point itu sulit tercapai yang menyebabkan heater itu harus menyala kembali untuk memanaskan air dalam small process vessel sehingga set point itu tercapai kembali. Nah, sistem bukaan hot pump 100% itu memiliki respon terhadap disturbance lebih baik dibandingkan dengan sistem bukaan yang 50%. Kenapa? Karena pada sistem hot pump 50% itu ya set point-nya hanya tercapai saat heaternya menyala. Maka sistem bukaan hot pump 100% itu dikatakan memiliki respon yang lebih baik terhadap disturbance ketimbang yang 50%. Nah, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.